Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sebutkan riwayat Muslim, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an oleh kalian, karena Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat di hari kiamat untuk para pembacanya. Di dalam sebuah hadis yang lain disebutkan terkait dengan bulan Ramadan, ada dua keutamaan. Rasulullah SAW menyebutkan as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani. Saum dan Al-Qur'an akan dapat memberikan syafaat lil abdi yaumal qiyamah, untuk hamba pada hari kiamat. Fayaqulu siyam, saum itu akan berkata kepada Allah, Rabbi, ya Allah, mana'tuhu at-ta'ama wa syahawati bin nahar. Aku telah menghalangi orang ini untuk melaksanakan atau untuk memakan makanan sesuatu, untuk meminum minuman sesuatu di waktu siang. Oleh karenanya berikanlah kami syafaat untuk orang ini. Kemudian Al-Qur'an berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi, ya Allah, mana'tuhu an-nauma bil lail. Aku telah menghalangi orang ini dari tidur malam sehingga dia fokus membaca Al-Qur'an. Oleh karenanya fasaffi'ni, berikanlah kami untuk kewenangan memberi syafaat kepada orang ini. Kemudian fayusyafa'an, saum akan memberikan syafaat kepada orang yang melaksanakannya, dan juga Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita Allah angkat derajat menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadikan as-saum ini saum yang bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Kemudian bacaan Al-Quran yang kita baca menjadi kebaikan dan pelita di hari akhir. Ya Allah, mudah-mudahan Al-Quran ini dijadikan hujjah kebaikan untuk kami, dan jangan kau jadikan hujjah keburukan untuk kami. Oleh karenanya Al-Quran yang ada di rumah senantiasa dibersihkan, senantiasa dibaca setiap saat, senantiasa munculkan dalam hati kecintaan terhadap Al-Quran. Utsman bin Affan menyebutkan dalam salah satu ucapannya, lau tahurat qulubukum, kalau seandainya hati-hati kalian itu suci, ma syabi'at min kalami rabbikum, maka hati-hati itu tidak akan pernah kenyang untuk membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum jami'an. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang Allah muliakan, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam menyebutkan, rubbata lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuhu yaumal qiyamah. Tidak sedikit orang yang membaca Al-Qur'an, namun Al-Quran tersebut akan memberikan laknat kepadanya di hari kiamat. Ini setidaknya menjadi pecut buat kita, bagi kita yang masih memiliki Al-Quran di rumah namun tidak pernah kita sentuh. Kita harus terpecut dengan keterangan ini agar kita menjadi orang yang senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kecintaan itu kita akan senantiasa membaca firman-firman-Nya. Sahabat-sahabat sekalian yang Allah muliakan, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, ada orang-orang yang termasuk kategori meninggalkan Al-Quran. Setidaknya ada 4 atau ada 3 manusia yang meninggalkan Al-Quran. Yang pertama adalah malam yaqra'il Qur'ana faqad hajaroh. Barang siapa yang tidak terbesit dalam hatinya keinginan untuk membaca Al-Quran, maka dia hakikatnya telah meninggalkan Al-Quran. Berarti dia tidak mencintai Al-Quran. Yang kedua, bagaimana kalau seandainya suka membaca, apakah masih dianggap meninggalkan Al-Quran? Kata Ibnu Taimiyah menyebutkan, waman qara'ahu walam yatadabbar ma'anihi faqad hajaroh. Barang siapa yang membacanya namun tidak mentadaburi makna yang dibacanya, faqad hajaroh, maka dia telah meninggalkan Al-Quran itu. Lalu bagaimana dengan orang yang membacanya kemudian paham tentang isinya, apakah dianggap meninggalkan Al-Quran? Ibnu Taimiyah menyebutkan, waman qara'ahu wa tadabbara ma'anihi wa lam ya'mal bima fihi faqad hajaroh. Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian mentadaburi Al-Quran namun tidak mampu dan tidak ingin dalam hatinya untuk mengamalkan apa yang dia baca dari Al-Quran, faqad hajarohu, maka hakikatnya dia telah meninggalkan Al-Quran. Sahabat-sahabat sekalian yang Allah muliakan, dulu sudah saya sampaikan bahwa di antara doa kita kepada Allah SWT tentang Al-Quran ini, hendaklah kita berdoa, Allahumma ja'alil Qur'ana al-azima hujjatan lana. Ya Allah, jadikan Quran yang mulia ini sebagai hujjah kebaikan untuk kami di hadapan Allah SWT. La hujjatan alaina. Jangan kau jadikan Al-Quran yang ada di hadapan kami ini menjadi alasan keburukan untuk kami di hadapan Allah. Naudzubillahi min dzalik. Ini saja mungkin yang menjadi keterangan yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Di dalam sebuah sejarah disebutkan bahwa Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau adalah sosok ulama yang
luar biasa, ilmunya dinikmati oleh setiap umat Islam sampai hari kiamat sejak dia membuat suatu karya yang sangat luar biasa, yakni karya buku tentang hadis Sahih Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari ini perlu diketahui bahwa beliau merupakan orang Parsi, orang yang berada di wilayah Asia Tengah, namun keturunannya keturunan Bardizbah, keturunan Parsi, dan dia menjadi sosok yang luar biasa. Apa yang menjadi rahasianya? Satu, Al-Imam Al-Bukhari menjadi sosok manusia yang hebat karena salah satunya adalah doa dari ibunda tercinta. Oleh karenanya peran ibu sangat dipentingkan, sangat diperlukan untuk keberhasilan anak-anaknya. Imam Bukhari sebagaimana diketahui dalam sejarah merupakan anak kecil yang dalam keadaan buta, dalam keadaan yatim, dalam keadaan tidak orang kaya, namun beliau memiliki keturunan dari ayahnya yang sebagai ahli hadis. Beliau suatu saat ketika dalam keadaan buta, maka ketika tidur ibunya bermimpi bertemu dengan Khalilullah yang bernama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan Ibrahim menyampaikan dalam mimpinya kepada ibunya, wahai ibu Ibrahim, wahai ibunya Bukhari, anakmu sekarang sudah dikembalikan penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mimpi itu dia terbangun. Ketika terbangun dia langsung melihat anaknya yang sedang tidur, dan ketika dibangunkan si anak tersebut, masya Allah, ternyata dengan izin Allah matanya bisa berfungsi kembali. Dan itu diberikan sebab ibunya Al-Bukhari selalu berdoa untuk kesembuhan anaknya, untuk kesehatan anaknya, karena Al-Bukhari ini merupakan anak yang cerdas. Kecerdasannya sampai luar biasa, dia hafal ratusan ribu hadis, bahkan jutaan, sampai disebutkan Imam Al-Bukhari hafal 100.000 hadis dengan sanadnya dalam keadaan sahih, dengan matannya yang sangat jelas. Kemudian hafal 200.000 hadis dengan sanadnya dalam keadaan dhaif. Dan Al-Imam Al-Bukhari membuat buku ini yang sudah luar biasa, dan bukunya dapat dinikmati oleh semuanya. Dan contoh sebelumnya adalah orang-orang yang sukses karena ibu, yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, guru daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad bin Hanbal adalah gurunya Imam Al-Bukhari. Dan kemudian Imam Ahmad bin Hanbal itu sendiri merupakan anak yatim yang disayangi oleh ibunya. Dan dengan peran ibunya mereka menjadi orang-orang baik. Oleh karenanya dari pesan singkat ini, maka dekatilah anak-anak kita, doakanlah anak-anak kita, terutama bagi para ibu yang sudah mengandungnya, sudah mengurusnya. Jadikanlah anak sebagai wasilah kebaikan untuk ibu dan keluarganya. Dari kisah ini mudah-mudahan kita semua menjadi manusia-manusia yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, berupa kebaikan akhlak, kebaikan ilmu, dan bisa menyebarkan seluruh kebaikan kepada seluruh manusia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya telah kuharamkan kedoliman atas diriku. Oleh karenanya kuharamkan pula kedoliman itu tersebar di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah sekali-kali kalian melakukan kedoliman. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-adl. Allah maha adil. Allah tidak zalim sama sekali. Yang kedua, dalam hadis itu disebutkan, ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu. Tiap-tiap di antara kalian adalah orang yang tersesat, kecuali yang telah aku takdirkan dia aku berikan hidayah. Fastahduni, oleh karenanya kalian memintalah hidayah kepadaku, ahdikum, maka aku akan memberikan hidayah kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Hadi. Al-Hadi adalah Allah maha memberikan petunjuk. Di dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya dalam hadis qudsi tersebut, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Tiap-tiap di antara kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah kutakdirkan dia aku berikan makan. Artinya makan yang dia bisa makan, maka itu hakikatnya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Pastat'imuni ut'imkum. Oleh karenanya kalian mintalah makan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, mintalah makan kepadaku maka aku akan berikan makan kepadamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkannya di dalam firman-Nya dalam hadis tersebut, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Tiap-tiap di antara kalian adalah orang yang tidak memiliki pakaian sedikit pun, kecuali yang aku takdirkan kalian diberikan pakaian olehku. Oleh karenanya mintalah pakaian kepadaku, maka akan aku berikan pakaian kepadamu. Artinya Allah maha memberikan kecukupan makan, kecukupan kebutuhan-kebutuhan selain makan juga. Yang terakhir,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengetahui akan kelakuan hamba-hambanya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum, tiap di antara kalian melakukan kesalahan di waktu malam dan di waktu siang hari. Oleh karenanya kalian mintalah ampunan kepadaku dan aku akan mengampuni kalian. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampunan kepadaku maka aku akan mengampunimu. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-maghfirah, dan nama Allah Subhanahu wa taala setidaknya ada 3, Al-Ghafir, Wal-Ghaffar, Wal-Ghafur. Yang intinya Allah Maha mengampuni. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang pertama tidak zalim sama sekali. Allah adalah zat yang maha adil. Yang kedua adalah Allah Al-Hadi, Allah Maha memberikan petunjuk. Yang ketiga Allah Al-Kafi, Allah Maha mencukupi segala kebutuhan hambanya. Yang keempat adalah Allah Al-Ghafir, Wal-Ghaffar, Wal-Ghafur, Allah Maha mengampuni. Mudah-mudahan dengan ceramah singkat ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mengagungkan Allah dengan kesempurnaannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda melalui sahabat Nabi Umar bin Khattab, an Amirul Mukminin Abi Habsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis arba'in tadi bahwa Rasulullah SAW bersabda terkait tentang hal niat, pentingnya niat ini menjadi suatu hal yang menentukan diterima dan tidaknya amal perbuatan. Ibnu Mubarak menyebutkan bahwa pentingnya niat ini bisa menjadikan suatu amal yang kecil menjadi besar, dan bahkan tanpa niat kadang amal yang besar menjadi kecil. Wa rubba amalin sagirin tu'azzimuhun niyah. Banyak amal yang kecil menjadi besar karena niat. Dan sebaliknya warubba amalin sagirin tu'azzimuhun niyat, atau warubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Dan tidak sedikit amal-amal yang besar justru karena niatnya tidak ada maka amal itu menjadi kecil. Terkait masalah amal, sesungguhnya amal manusia merupakan sesuatu yang paling inti yang menentukan diterima dan tidaknya. Dalam hadis itu disebutkan bahwa dulu pernah ada yang mau ikut hijrah kepada Rasulullah SAW karena terpaksa. Dia mencintai seorang wanita, kemudian wanitanya ingin berhijrah bersama Rasulullah SAW sampai mensyaratkan, kalau seandainya kamu mau menikahi aku maka ikutlah hijrah bersamaku. Kemudian orang ini ternyata hijrah tapi niatnya adalah untuk mendapatkan wanita. Maka ini disebutkan dalam hadis tersebut dalam penjelasannya Muhajir Ummi Qais, sebagai orang yang berhijrah karena tuntutan ingin mendapatkan seorang wanita yang diidamkan, maka dia akan mendapatkan amal perbuatannya tidak jadi ibadah, hanya mendapatkan niatnya itu aja. Niat mendapatkan wanita berarti mendapatkan wanita, tidak mendapatkan kebaikan. Terkait tentang niat, dalam sebuah hadis riwayat Ahmad disebutkan, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu hakikatnya untuk 4 orang. Yang pertama, li abdin razaqahullahu malan wa ilman, untuk hamba manusia yang diberikan harta dan ilmu. Yang dengan harta dan ilmu itu dia bisa bertakwa kepada Allah, dia bisa menyambung silaturahmi, dan dia bisa mengenal hak-hak Allah dalam harta yang dia miliki, maka dia merupakan manusia yang terbaik yang Allah berikan. Yang kedua adalah li abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Manusia yang diberikan hanya ilmu saja rezekinya, tanpa diberikan rezeki harta, tapi dia berkeinginan, berniat dalam hatinya, kalau seandainya aku memiliki harta maka aku akan melakukan apa yang dilakukan oleh dermawan tersebut, dermawan orang yang dia bayangkan, maka dengan niatnya dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang dia bayangkan. Yang ketiga adalah manusia yang diberikan rezeki harta namun tidak diberikan ilmu, maka hartanya dia hambur-hamburkan, tidak ada niat sedikit pun untuk kebaikan, maka penghamburan harta ini menjadikan dia sebagai manusia terburuk. Yang terakhir adalah manusia yang tidak diberikan harta dan tidak diberikan ilmu, tapi dalam hatinya punya keinginan, ya Allah, aku ingin mendapatkan harta yang dengan itu aku akan melakukan keburukan seperti keburukan orang lain. Ilmu tidak dapat, harta tidak dapat, sehingga dia terjerumus kepada cita-cita yang jelek. Akhirnya dia mendapatkan dosa yang sama dengan yang ia bayangkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah buku ada ungkapan para ulama yang menyebutkan tentang tegaknya dunia ini, tenangnya dunia ini, tentramnya dunia ini adalah dengan 4 hal. Di dalam buku tersebut disebutkan
yakni dalam kitab atau dalam buku kecil Nasoihul Ibad, yang merupakan pegangan para santri Nusantara, para santri Indonesia. Disebutkan qiwamud dunya bi arba'ati asya'a, tegaknya dunia ini dengan 4 keadaan atau dalam 4 kondisi. Yang pertama, dunia akan tegak ketika biilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa para ulama adalah sosok yang menjadi penyinar bangsa, yang menjadi penyemangat anak bangsa. Para ulama ini adalah satu-satunya sosok yang hakikatnya takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakutannya dia menyebarkan ilmu di setiap penjuru. Biilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Dalam sebuah ayat disebutkan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah biadlil umara, dengan keadilan para birokrat, orang-orang pemangku kebijakan, orang-orang yang underbow pemerintahan. Maka ketika mereka berbuat suatu kebijakan, mengatur suatu kebijakan yang didasari oleh asas keadilan, maka dunia ini akan tegak, akan aman dan tentram. Biadlil umara, yaitu dengan keadilan para birokrat. Yang ketiga adalah bisakhawatil agniya, tegaknya dunia ini adalah dengan dermawannya orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Bagaimana tidak, orang-orang yang banyak hartanya, orang-orang yang memiliki kelebihan hartanya, dia akan berbagi, akan dinikmati oleh orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang tidak memiliki harta, dan orang-orang yang memiliki banyak kebutuhan. Oleh karenanya dunia akan tegak adalah dengan dermawannya orang-orang yang kaya. Sebagaimana sudah dicontohkan sejak zaman Rasulullah SAW, muncul sosok Abu Bakar As-Siddiq, sosok sahabat Nabi yang menghabiskan hartanya untuk kemajuan umat. Kemudian muncul lagi sosok siapa? Abdurrahman ibn Auf. Dan selanjutnya akan muncul ulama-ulama, akan muncul orang-orang yang solih, akan muncul orang-orang yang kaya yang mendermakan hartanya. Yang terakhir, dunia akan tegak adalah bidu'ail fuqara, dengan doanya orang-orang yang fakir, orang-orang yang serba kekurangan, orang-orang yang serba membutuhkan. Maka doa mereka, doa-doa mereka yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan, innakum tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum wa bifuqaraikum. Sesungguhnya kalian hanyalah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala karena melalui perantaraan doanya orang-orang fakir. Jadi 4 hal ini, qiwamud dunya, tegaknya dunia, biilmil ulama, dengan ilmu para ulama, biadlil umaro, dengan keadilan para birokrat, wa bisakhawatil agniya, dan dengan kedermawanan para orang-orang kaya, wa bidu'ail fuqara, dan dengan doanya orang-orang yang fakir, maka dunia akan tentram. Mudah-mudahan setiap negara ketika 4 hal ini, maka semuanya akan mendapatkan ketentraman, kenyamanan, dan jauh dari hiruk-pikuk konflik dan segala macam hal yang dapat merugikan. Termasuk mudah-mudahan negara kita, negara Indonesia, sudah ada ulamanya, sudah ada umaronya, sudah ada agnianya, kemudian kesolehannya orang-orang yang fakir. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.